Redmi Note 13 5G, apakah memang semenarik itu dan apakah memang se-worth it itu untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Redmi Note 13 5G ini. Kita ingin informasi kepada kalian bahwa kita mendapatkan unit Redmi Note 13 5G ini dari distributor ponsel. Kalian bisa beli HP ini langsung saja di distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee. Link pembeliannya ada di deskripsi video ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Redmi Note 13 5G ini. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai HP ini, mari kita berbicara spesifikasi singkat dari HP ini, di mana HP ini membawa prosesor MediaTek Dimensity 6080, RAM 8GB, dan storage 256GB UFS. Jadi mari kita bahas HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana prosesor MediaTek Dimensity 6080 sejatinya itu sebenarnya mirip sama performance dari MediaTek Helio G99. Bedanya, itu hanya di clock speed sedikit dan juga untuk jaringannya bisa 5G. Jadi itu mungkin sekilas informasi tambahan buat kalian. Dan dalam penggunaan harian sebenarnya tidak terlalu masalah. Buat gaming masih termasuk cukup baik. Dan untuk benchmark kita coba menggunakan Geekbench 6 kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian untuk gaming sendiri, kita disclaimer dulu, kita tidak bisa menguji menggunakan platform yang bisa kita uji. Kenapa? Karena waktu kita coba itu error terus. Jadi kita benchmark dengan rata-rata FPS dari minimum FPS sampai tertingginya FPS-nya itu berapa, dan kita kurang lebih kasih gambaran kepada kalian rata-rata FPS berdasarkan pengamatan kita ya guys. Jadi kita akan simpulkan. Dan kita uji coba dari game Mobile Legends dulu, kalian bisa lihat settingnya dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya dan rata-rata FPS-nya. Dan terakhir, game Genshin Impact, kalian bisa lihat tuh settingnya dan rata-rata FPS-nya. Overall, sebenarnya untuk performance gaming itu masih termasuk ya mirip-mirip sama MediaTek Helio G99 pada umumnya di HP gaming yang setara ya, 2-3 jutaan tuh ya masih banyak lah. Nggak sampai yang bagus-bagus banget, tapi juga nggak sampai yang kurang ya guys. Tapi ya menurut kita masih standar guys. Tapi ya itu kita bisa simpulkan dari sisi performanya seperti itu. Aspek berikutnya dari sisi kamera, di mana kualitas kamera dari 108 megapikselnya menurut kita lebih bagus daripada yang Redmi Note 13 4G. Di mana kualitasnya lebih better, lebih stabil, dan juga yang pasti di sini itu dia punya kamera ultra wide 0,6 kali, kalau misalnya kalian tanya. Dan kalian bisa lihat tuh sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Redmi Note 13 5G kalau kita gunakan buat rekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Ya, dynamic range-nya memang masih kurang. Untuk skin tone kita juga lebih ke warm. Tapi gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Redmi Note 13 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya, dan dia bisa rekam sampai Full HD dan nggak bisa accessible lens ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kualitas kamera belakangnya. Lebih bagus lah dari kamera depannya ya, pasti lah guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Kalau kita bilang sih termasuk lumayan oke untuk selama cahayanya cukup ya. Dan ini masih lumayan stabil lah guys. Kita pegang handheld saja. Meskipun dynamic range-nya nggak terlalu bagus ya untuk ultrawide-nya. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Redmi Note 13 5G. Jadi ini adalah kualitas kamera depannya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya dalam kondisi low light. Untuk di harganya sekarang 2,99 juta officialnya, itu menurut kita sih ya masih termasuk cukup oke. Dia nggak benar-benar nge-boosting, masih ada kerasa noise-nya, tapi ya masih bisa dimaklumin untuk kelas harganya. Untuk muka kita, warna muka kita itu lebih, kalau dalam low light ini masih termasuk lumayan oke. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah kondisi low light untuk perekaman video Redmi Note 13 5G. Dimana untuk harga 2,99 juta untuk kamera belakangnya termasuk cukup oke. Memang kalau kalian perhatikan benar-benar ini ada penghalusan gambar, ada noise, ya memang kita harus akuin itu.
Tapi untuk pendapat detailnya itu untuk langitnya itu memang sudah ada warna-warna oranye-nya. Ini menurut kita sih sudah termasuk lumayan oke. Cuma ya nggak tahu ya, maksudnya ekspektasi kalian seperti apa untuk di harga segini. Untuk 108 megapiksel sebenarnya kalau kita bisa bilang ini mirip sama di Redmi Note 13 4G, cuma bedanya karena ISP-nya yang berbeda. Di sini menggunakan MediaTek, kalau yang itu pakai Snapdragon. Nah, itu mungkin akan pengaruh juga. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah kamera ultrawide-nya 0,6 kali. Ya, jadi untuk perekaman video kurang lebih seperti ini. Memang kualitasnya jauh turun dibandingkan kamera utama, memang biasa seperti itu guys. Jadi kalau kalian ultrawide itu untuk HP-HP mid-range itu memang rata-rata seperti ini. Jarang banget kamera ultrawide itu bisa bagus kayak kamera utamanya, kecuali mungkin level flagship ya. Tapi kalau untuk kamera mid range itu memang ya mid range, apalagi kalau untuk sekelas di harga bawah 3 juta atau di 3 jutaan sedikit, itu memang seperti ini kurang lebih. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera ultrawide-nya atau 0,6 kalinya. Silakan. Kemudian dari sisi layar AMOLED Full HD Plus 120Hz-nya support YouTube 2K 60 fps, kemudian dia juga support untuk wideband L1, itu sudah termasuk aman banget buat dipakai sehari-hari, dipakai buat entertainment juga nyaman, biasanya juga termasuk tipis, dan oke banget. Kemudian dari sisi speaker, kualitas single speaker-nya termasuk oke, bukan yang terkencang di kelas harganya, apalagi yang agak disayangkan dari 4G ke 5G malah di-downgrade dari dual speaker ke single speaker. Ya mungkin itu untuk menjual yang 4G-nya, tapi kalau yang 5G-nya itu sangat disayangkan ya. Kalau dual speaker itu akan lebih menarik banget untuk varian 5G-nya ini ya guys. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini. Kemudian dari sisi baterai life, kualitas baterai 5000 mAh-nya termasuk cukup awet banget untuk dipakai kita sehari-hari. Termasuk aman banget, tidak ada masalah, tidak ada kendala yang selama kita gunakan, bisa banget buat seharian. Sekali lagi, intensitas penggunaan tiap orang berbeda-beda, jadi bisa saja klaim kita seharian, mungkin bisa jadi orang lain kalau intensnya terlalu intens, itu nggak sampai sehari juga bisa sih guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali oleh charger 33 watt, bisa full charge selama waktu 1,5 jam untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh side fingerprint scanner. Ya, kalian nggak salah dengar, meskipun layarnya AMOLED, pakai side fingerprint scanner dan juga face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini termasuk standarnya dari Redmi Note 13 series, termasuk oke, nggak ada masalah, layarnya sudah pansol, biasanya termasuk tipis, dan oke. Beberapa hal mengenai HP ini, di mana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card dual SIM card hybrid. Jadi kalian harus memilih antara dual SIM card atau single SIM plus microSD slot ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini belum support virtual background zoom, yang memang wajar karena chipsetnya belum mendukung ya guys. Kemudian untuk fitur NFC, kemudian untuk USB OTG sudah support, kemudian headphone jack 3,5 mm masih ada, dan aplikasi FM radio juga masih support ya guys. Kemudian untuk manajemen panas masih termasuk oke, termasuk cukupan untuk dipakai bermain game ya guys.
Kemudian untuk navigasi Google Maps, kita sudah coba, itu lancar banget, nggak ada masalah, kita tidak ada isu dari sisi GPS-nya. Kemudian dari sisi jaminan update software, sendiri HP ini mendapatkan jaminan 3 kali update OS, itu yang dimana dimulai dari Android 13. Tapi waktu review ini kita buat, itu masih pakai MIUI 14. Kenapa demikian? Meskipun di bulan Juni ini kita buat, kita sudah cek sebenarnya harusnya ada update HyperOS, tapi tidak bisa, tidak muncul. Itu kita juga menemukan kendala dari sisi update. Kenapa update-nya tidak merata. Ini juga masukan buat Redmi, buat Xiaomi, supaya update itu jangan setengah-setengah langsung diratain semua, supaya semua user bisa mendapatkan pengalaman yang sama. Kesimpulannya, ini adalah HP 5G yang termasuk cukup menarik untuk kelas Xiaomi. Dan daripada yang Redmi Note 13 4G, kita lebih menyarankan ambil yang Redmi Note 13 5G ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih, ambillah yang Redmi Note 13 Pro 5G, itu kan lebih komplit. Atau minimal, ambillah Poco X6 5G. Nambah sedikit, nggak sedikit sih, nambah lumayan, tapi dapatnya lebih bagus, lebih menarik ya guys. Tapi sekali lagi, itu adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!